Shalom kekasih Kristus, senang kita dapat berjumpa kembali. Salam waktunya mengalami terobosan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan, agar tetap percaya dan berserah diri pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami menggunakan kesempatan dan waktu yang indah ini sebaik mungkin untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan biarlah juga Engkau terus berbicara melalui hamba-Mu, sehingga apa yang difirmankan merupakan isi hati-Mu untuk kami. Bapa Surgawi, kami rindu bahwa setiap firman yang disampaikan melalui renungan ini sungguh menjadi satu benih yang baik bagi kami, dan bahkan membawa iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan semakin mengerti apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami, Tuhan. Engkau telah memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk kami. Dan biarlah kami juga mengikuti apa yang Tuhan telah kerjakan sebagai teladan yang baik untuk kami juga mengerjakannya, yaitu memberi yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Pimpin kami dan kuatkan kami untuk kami mampu melakukannya. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memberi diri kepada Allah. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Demikian firman-Nya, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kekasih Kristus, ayat ini tindakan dari jemaat Makedonia. Sekalipun mereka dihadapkan dalam keadaan berbagai penderitaan, baik itu fisik maupun penderitaan dalam perekonomian. Mereka dianiaya karena imannya, sehingga dalam mencari pekerjaan sangat sulit dan berdampak pada perekonomian. Tetapi sukacita mereka tetap, bahkan tidak berhenti sampai di sini, melainkan jemaat Makedonia mau berkorban dengan keuangan mereka untuk membantu jemaat Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan. Perbuatan jemaat Makedonia ini patut untuk dicontoh dan dilakukan. Hal ini berbeda dengan kebanyakan orang Kristen sekarang. Mereka mau memberi atau berbagi kepada orang lain setelah mereka diberkati oleh Allah dengan kelimpahan. Memang bila kita mempunyai harta yang berlimpah, secara logika kita akan dapat berbagi kepada yang lain lebih banyak. Logikanya seperti itu, tetapi faktanya hal ini sangat sulit dilakukan apabila tidak memberi diri kepada Allah terlebih dahulu. Penting untuk senantiasa diingat oleh setiap kita. Bila kita mau melakukan pemberian, kita harus memulainya dengan memberi diri kita sepenuhnya kepada Allah. Allah tidak akan memberikan dan mencurahkan hak istimewanya dengan kita melakukan pemberian materi atau keuangan. Demikian juga dengan keselamatan yang kita terima, bukan karena pemberian secara materi yang kita lakukan. Kasih Allah akan melimpahi kita bukan karena pemberian materi, melainkan melalui hubungan yang benar dengan Allah, yaitu memberi diri kita kepadanya. Kekasih Kristus, dengan pemberian diri kita kepada Allah, menarik kasih Allah ke atas kita. Ketika kita memberi diri kepada Allah, akan membuat pribadi Allah memfokuskan kasih-Nya atas kita. 2 Korintus 9 ayat 7b berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, memberi diri kepada Allah bukan karena ingin menerima berkat atau sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Bila sikap pemberian seperti ini, berarti ada pamrihnya, di mana pemberian yang kita lakukan mempunyai maksud tersembunyi. Memberi diri kepada Allah tidak ada pamrih, melainkan melakukan dengan kerelaan atas inisiatif sendiri. Dalam memberi diri kepada Tuhan tercatat dalam 2 Korintus 8 ayat 4. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memberikan diri kita kepadanya. Tuhan menyampaikan sikap lemah lembutnya dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan ingin kita memberikan diri kita kepada Tuhan dengan kerelaan dan inisiatif sendiri. Memberi diri yang benar, Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 8 ayat 3. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ketika kita memberi diri, bukan hanya memberi diri sekedarnya, tetapi memberikan dengan melebihi kemampuan kita. Untuk menjadi sesuatu yang senantiasa kita mengingatnya, janganlah segala yang kita lakukan kepada Tuhan ala kadarnya atau asal-asalan, tetapi kita lakukanlah dengan sepenuh hati. Tuhan telah memberi dirinya yang terbaik. Hendaklah kita juga memberi diri kepada Allah yang terbaik. Memberi diri itu juga mengandung pengertian memberikan lebih banyak dari apa yang diharapkan. Tercatat dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Memberi diri bukan tentang ukuran kita sendiri, tetapi juga tentang ukuran yang orang lain harapkan. Kita harus belajar memberikan lebih banyak dari apa yang diharapkan. Memberi diri adalah keputusan kita, jadi tidak tergantung dengan kondisi apapun. Memberi diri kepada Tuhan adalah suatu tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Sebab melalui Kristus kita telah diselamatkan, bahkan dibebaskan dari kuasa dosa atau pelanggaran kepada Allah. Melakukan memberi diri kepada Allah bukan berarti hidup kita akan terbebas dari dosa, tetapi cara hidup kita akan terus berusaha berkenan kepada Allah. Memberi diri kepada Allah adalah hidup yang sesuai kehendaknya, seperti rajin beribadah, suka berbagi kasih, tidak menyimpan dendam, tidak melakukan pesta pora, fisik, serta tindakan-tindakan lainnya. Sudahkah kita mengetahui tindakan-tindakan tersebut? Bila belum, mari kita ikuti apa yang disampaikan dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis pada hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kau sampaikan pada hari ini. Mencerahkan kerohanian kami sehingga semakin dewasa di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan telah lakukan dan kerjakan dalam keimanan kami, di mana kami diajar untuk berani memberi diri kepadamu, Tuhan. Karena itu merupakan contoh teladan yang kau berikan kepada kami. Engkau telah memberi diri yang terbaik untuk kami. Biarlah hendaknya kami pun mau memberi diri yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Semua semata-mata karena kami mengasihi Engkau, bukan karena ingin menerima janji-janji Tuhan semata, tetapi karena kami mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh memberkati kehidupan kami, iman percaya kami, sehingga kami semakin dikokohkan dan dikuatkan dalam pengiringan kami kepadamu, Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus